Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Eh, Suara saya dengar ya? Sudah ya? Iya, dokter. Terdengar dokter. Oke ya. Eh, Baik, Alhamdulillah, wa syukur wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Eh, Sistem respirasi ya. Jadi eh, histologi sistem respirasi. Ada bagian-bagian yang akan kita pelajari ya. Mulai dari bagian konduksi, bagian transisi, dan bagian respirasi ya. Ya, ya. Untuk bagian konduksi mulai dari ada rongga hidung, ya, faring, laring, trakea dan bronkus serta cabang-cabangnya ya. Bagian transisi ini antara bronkiolus dan respiratorius ya. Kemudian ada bagian respirasi ya. Ductus alveolaris, atrium, saccus alveolaris dan alveoli ya. Alveoli. Kemudian ini adalah bagian rongga hidung ya. Rongga hidung kita lihat ya, kalau kita belah ya secara kita ternyata ini ada beberapa bagian ya. Di sini ini lubang hidung ya. Ini ada vestibulum, ada concha inferior ya, concha media dan concha superior ya. Concha nasalis ini ya. Nah, kemudian di sini ada daerah orofaring ya, ini faring ya, ini ada uh, tuba eustasi ya, eustasi. Ini yang menghubungkan ke telinga bagian tengah ya. Ini ada sinus ya, sinus frontalis, sinus spinodalis ya. Kemudian ini adalah tulang ya, palatum ya, palatum, ini palatum turum, ini palatum molo, ada okula, ini pula ya. Ya, kemudian ini tulang hidung, sekarang tulang hidung ini tulang maksila ya. Kemudian ini basis kranii ya di sini. Ya, regio respiratoris dan regio olfaktoris. Jadi mukosa pada nasalis ada dua regio. Ya. Ini untuk respirasi, ini untuk penciuman, pembauan ya. Regio olfaktoris. Ya. Lokasi concha nasalis inferior atau rongga hidung, concha nasalis, subdominasi, ya, subdominasi seperti kata. Sedangkan pada epitelnya, di regio respiratoris ini sama epitelnya, sama dengan trakea, sama dengan bronchus, yaitu pseudokompleks kolumner bersilia. Bersilia, ini salah bersilia. Bersilia ada sel goblet, ya. Sedangkan nanti di regio olfaktoris untuk pembawanya ada 3 macam sel. Nanti kita jelaskan di bawah. Ya, ini ada membran sel yang jelas, membran basal jelas, yang tidak jelas. Ya, lamina propilnya ada jalan cavernosa, serum mukus, ya, melekat pada tulang. Sedangkan pada olfaktoris ini anyaman kapiler, serat-serat olfaktoris dan kelenjar kuman. Ya, ya ini adalah regio respiratoris. Ya, ini pada concha nasalis. Ya. Ya, ini epitelnya sama, saya kira epitelnya epitel respiratoris, yaitu pseudokompleks kolonial dengan silia dan sel goblet, ya. Kemudian di bawahnya ada kelenjar, ya, kelenjar seromukus, ya, ada membran basal, ya. Di sini juga ada arteri vena, ini vena, venul, ya, vena kecil ini, vena, ini arteriol, ya, ini jaringan pengikat, ya. Kemudian ada ini adalah tulang, ya, ini tulang. Ya, ini kalau dilihat bagaimana epitel yang melapisi bagian respiratoris ini seperti ini, ya. Ini adalah sel goblet, ini G ini sel goblet, ya. Sedangkan ini adalah pseudokompleks kolonial dengan silia, ini banyak silia. Ini bukan durian ya, tapi goblet ini ya. Ya, ini kalau pada sinus paranasal, karena ada sinus-sinus tadi ya,
Mukosanya ini sama, ditemukan mukosa yang sama, epitel pseudokompleks koluner bersilia dan sel goblet ada, ya. Kemudian di sini ada kapiler, ya. Kemudian ada venul, ada arteriol, ya. Ya, ini adalah regio olfaktoris. Yang tadi regio respiratoris, sekarang regio olfaktoris, ya. Di sini ada tiga sel yang tiga macam sel yang melapisi, ya. Ada sel supporting cell, ada sel olfaktori, ini adalah saraf, ya, yang sel saraf yang sebagai reseptor, ya. Ini sel basal, ya, sel basal. Dan di sini ada kelenjar Bowman, ya, ada kelenjar Bowman. Ada kelenjar olfaktoris, ada kelenjar Bowman, ya. Ini sifatnya tubular-tubular, ucap-ucapan dan serus murni, ya. Ini serus murni. Serus ini intinya bulat, kalau mukus pipi, kan. Ya. Ya, tiga sel ini yang menyusun regio olfaktoris, ya. Ya, sel penyangga, supporting cell dan sel faktoris, ya, yaitu sel sensor, sel basal di bagian bawah, ya, bagian dasar ini sel basal, ya. Di sini fungsi pembauan, ya. Ini adalah akson-akson, ya. Ini adalah sensornya, bagaimana bau itu, ya, yang mengandung zat-zat kimia, bau ini akan dirubah menjadi potensial aksi, ya, listrik, sehingga dia akan disalurkan menuju ke otak dan akan diterjemahkan di otak. Oh, ini bau durian, oh, ini bau nanas, ini bau, ya. Oke. Ini adalah olfaktoris tadi, ya. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop yang tampak hanya epitel olfaktoris, ya. Ini identik dengan pseudokompleks koluner, ya, mirip-mirip itu. Ya. Ada, tapi di sini ada kelenjar Bowman yang, ya, yang pada ada kelenjar Bowman, ya, ada nervus olfactorius, ya. Ini adalah nervus olfactorius, ya. Ada cuticula bagian permukaan, ya. Ya, kemudian kita turun ke bagian bawah lagi, larynx, ya, larynx. Organ rongga bilateral simetri berfungsi sebagai alat fonasi dan pengumpulkan antara faring dan trachea. Dindingnya kartilago hyaline atau elastis. Jadi pada ini pita suara ini kartilagonya elastis, ya. Sedangkan pada bagian yang berdekatan dengan trachea, kemudian sampai trachea juga ini kartilagonya hyaline, ya. Yang khusus di epiglotisnya di pita suara itu kartilago elastis, ya. Ya, kita bisa bersuara, ya, karena ada getaran dari pita suara ini, ya, suara. Ya, ada otot bergaris ekstrinsik, ya, dan intrinsik, ya, pada ligamen. Struktur penting di sini epiglotis, ya, plica vocalis dan ventricularis. Ada epiglotis, ya. Ini epiglotis, ya. Kemudian ada plica vocalis, ya, dan ventricularis. Ini struktur pentingnya, ya. Plica ventricularis ini epitelnya pseudokompleks koluner, ya. Ya, sedangkan plica vocalis epitelnya squamous kompleks non kornifikasi. Di sini ada perbedaan karena yang ventricularis ini mengarah menuju ke arah trachea, ya, ke trachea. Sedangkan yang plica vocalis ini berhadapan langsung, ini bukan ke trachea, ini berhadapan ke permukaan faring atau permukaan lidah, ya, lidah, ya, squamous kompleks non kornifikasi. Jadi ini mirip dengan epitel dari esophagus, ya, sama dengan juga dinding dari faring, ya, sama. Ya, sedangkan ini menuju ke bawah, menuju ke menghadap ke trachea. Jadi ininya juga sama dengan epitel dari trachea, epitel dari respiratoris, ya, di sini.
Ya, ini laring sendiri, dia ada fasiesnya tadi yang menghadap tadi ya. Fasies pharyngealis atau lingualis ini squamous kompleks non konversasi. Jadi dia bersama atau mirip atau sama dengan lingualis atau pharynx. Sedangkan yang laryngalis ini yang menghadap ke trakea. Ini epitelnya juga sama dengan punyanya trakea ya. Dan ya, jadi ini nanti ada preparatnya nanti bisa digambar mana yang pharyngealis, mana yang laryngalis ya. Yang laryngalis ini berarti pseudokompleks kolumnar ya. Sedangkan pharyngealis ini squamous kompleks non kornifikasi. Sedangkan trakea sendiri, trakea epitelnya adalah pseudokompleks kolumner dengan persilia dan sel komplet ya ini. Ini adalah tulang rawan hialin ya, tulang rawan ini musculus trachealis. Ya, ini kalau ini dibesarkan jadi ya ini dipotong ini ya. Ya, ini adalah bentuk C ya, bentuk C. Ini adalah trakea. Ya, trakea. Ya, kemudian antara di ujung dari kartilagu tulang rawan dari trakea ini ujung dengan ujung dihubungkan dengan musculus trachealis dan ini ya trunkus trachealis. Nah ini ya, ya ini kartilagunya tadi kartilagu hialin ya. Sedangkan pada epiglotis tadi karena berhubungan dengan pita suara dia kartilagunya elastis ya. Ya, kemudian ini kalau dibesarkan ini adalah preparatnya ya. Epitelnya adalah pseudokompleks kolumnar persilia, dasar komplek ya. Tulang rawan hialin ini kartilagu ya. Khas ya, jadi ada kalau bentuknya seperti ini gambarnya ini khas, ini adalah kartilagu ya. Ya, kemudian ada kelenjar serus ya, ada kelenjar serus. Ya, ini adalah paru-paru ya, gambar paru-paru. Ya, ada dua kiri kanan ya. Kemudian di sini dibagi jadi dua lobi dan sebelah kanan 3 lobus ya. Ya, ini gambarannya ya. Trakea dia bercabang ya, jadi bronkus primer, kemudian bercabang lagi jadi bronkus sekunder ya. Bronkus primer, bronkus besar atau sekunder ya. Ini masih ekstra, yang ini ekstra pulmoner, kemudian ini masuk ke intra pulmonar. Kemudian bronkus interlobularis ya. Apalagi bronkus interlobularis ya. Baru ke bronkus intralobularis atau disebut sebagai bronchiolus. Ya, bronchiolus ini diameternya 1 mm atau lebih kecil lagi. Ya, ini kecil, sudah 1 mm ya. Jadi cabang ini sudah tambah kecil ya. Ya. Kemudian bronchiolus terminalis. Ya, terminalis. Kemudian lanjut ke bronchiolus respiratorius. Ya, jadi sistem konduksinya bercabang hingga ke bronchiolus terminalis sampai di sini. Ini sistem konduksinya, ya, bukan sistem respirasi, tapi sistem konduksi. Jadi hanya lewat saja, memang lewat. Sedangkan yang bronchiolus respiratorius ya mulai dari bronchiolus respiratorius, kemudian sulcus, ductus alveolar, sulcus, kemudian sulcus alveolaris, ya, alveolus, ductus alveolaris. Ya. Ini adalah bronchiolus respiratorius atau dia sebagai respiratory zone, ya, ya. Ya, ini yang tadi pada cabang dari trakea tadi langsung bronkus primer,
ya ini masih ekstra pulmoner ya. Ini epitelnya sama, ya masih sama epitelnya yaitu epitel pseudokompleks koluner dengan persilia dan sel komplet ya. Ya ini kalau bronkus besar ini sama, ini gambar konsepnya ya. Ya ini masih cabang dari yang respiratory, bronchial respiratory akan bercabang menjadi ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan terakhir alveoli. Alveoli di sini tempat O2 dan CO2 change ya, pertukaran O2 CO2 di sini ya. Ya, ini adalah interlobularis dan intralobularis ya. Yang inter ini masih agak besar karena masih ada tulang rawan walaupun sudah tidak bentuk C lagi tapi sudah putus-putus tulang rawannya. Ya, dengan epitel koloner simplex tersilia ya. Nah, ini ada sarkoplet ya. Kartilagonya masih ada dikit-dikit ya. Sedangkan yang intralobularis atau bronchiolus yang diameternya cuma 1 mili, ini sudah tidak ada tulang rawan lagi, tidak ditemukan tulang rawan. Jadi bedanya interlobularis dan intralobularis ya. Ini bedanya di situ ya. Kalau kolumner, kalau epitelnya sama gitu ya, kolumner simplex ya. Tapi juga ya, yang besar, tapi ada juga yang agak pendek, yaitu sarcoid simplex ya. Ini cabang kecilnya. Jadi kalau sudah cabang lebih kecil lagi dia mulai pendek-pendek ya. Kalau ini masih tinggi ya. Jadi khas di sini tulang rawan sudah tidak ada, yang intralobularis. Nah ini kalau dilihat bagaimana kelanjutannya dari bronchiolus terminalis menuju ke bronchiolus respiratorius ya, kemudian dia akan melanjutkan ke ductus alveolaris, kemudian sampai alveoli ya. Nah, epitelnya yang terminalis ini kalau simplex bersih tanpa sel komplet ya, yang cabang kecilnya saya sebut simplex ya. Ya ini kalau paru-paru ya dilihat ya, ada ductus terminalis ya. Di sini potongan alveoli. Alveoli ini kan kecil-kecil banyak ya. Kalau kita buat preparasi maka dia seperti bulat-bulat karena ini kepotong jadi kayak. Tapi antara alveoli 1 dengan 2 ini ada sambungan, ada lubang, tidak sendiri-sendiri tapi dia berhubungan antara alveoli 1 dengan alveoli 2 dengan yang lain-lain ini berhubungan ya. Jadi kalau dipompa langsung bersamaan, langsung dia akan mengembang bersamaan karena saling berhubungan ya. Ini ada bulk ya, bronchial associated lymphoid tissue. Di sini ada jaringan limfoid ya, di mana kita tahu paru-paru langsung bernafas dan langsung berhubungan dengan dunia luar. Sehingga yang masuk di sini tidak hanya oksigen, tetapi juga ada debu, ada juga bakteri ya, sehingga rawan terhadap infeksi. Maka beri perlindungan di sini ada bulk ya. Ya, oke, associated lymphoid tissue ya. Ya, ini kalau kita lihat dibuat gambar konsep kotak-kotak gitu. Kita lihat ini satu ruangan ini satu alveoli. Satu alveoli ini ada lubangnya. Ada alveolar pore, ya, lubang antara alveoli 1 dengan yang lain. Sehingga kalau dipompa di sini maka ini langsung lari ke sini larinya udaranya. Jadi langsung berhubungan satu sama yang lain. Ya, di sini ada sel utamanya berupa sel pneumosis 1 atau sel septal, sel epitel alveoli ya. Ya, ada sel septal 1. Nah, ini sel epitel alveoli ya, kemudian sel septal 2, ini ada sel pneumosis 2, ini sel septal ya, yang ini dindingnya ini ya, sel epitel alveoli, ini sel septal atau tipe 2 atau pneumosis 2 ya. Juga ada endotel kapiler ya. Ya, karena di sini juga dibentuk oleh endotel, maka dia ada dinding
endotelnya, ada sel endotel di sini ya. Nah, pembuluh darah ini melewati ini, ya, melewati ini. Ini ada makrofag, ya, yang meninggalkan septum. Ya, kita lihat oh, kalau ada oh, kuman atau debu, maka makrofag alveolar ini yang akan meng, meng, eh, apa, memfagosit, ya. Ya, ya, ini kalau gambaran sepintas ini ada eh, epitel alveolinya, ya, kemudian ada endotel, ya, ada sel septal, misal septal, ya, ini ada makrofag alveolar, ya, ya, kemudian ada jaring pengikat, ya, ada leukosit, ya, ada leukosit. Ya, ini kalau dibesarkan dengan scanning mikrograf elektron, maka seperti ini, ya. Di dalam dari endotel itu ada pembuluh darah, ini ada cetakan eritrosit. Kita lihat eritrosit melewati dinding dari endotel, ya, sehingga seakan-akan dia eh, ada di dalamnya ini, ya. Nah, kelihatan, ya. Ya, ini adalah eritrosit, ya. Kalau dibesarkan digambarkan seperti ini. Maka di sini terjadilah CO2 akan dikeluarkan, O2 akan masuk di sini, ya. Akibat gradien konsentrasi yang berbeda, ya. Di sini ada dinding yang tipis tadi eh, menjadi alat tukar menukar di sini, ya. Nah, di sini ada surfaktan, ada alveolar epitel, ya. Ada endotel, ini sel endotelnya, ya. Ini nukleus dari endotel, ya. Eritrosit digambarkan seperti ini pada kecil sekali, ya. Berarti ini harusnya dindingnya ya tipis sekali. Kita lihat, ya, red blood cell ini melewati ini, ya, sampai seperti ini, ya, miring-miring gitu, ya. Ya. Ini adalah nukleus dari endotel, ya. Ini tadi sel epithelial tadi, ya. Ini gambaran konsep, ya. Ya, paru-paru sendiri ada pleura, ya. Di sini ada pleura yang membungkus dari paru-paru, tetapi di sini tidak membungkus lengket sendak, tapi di sini ada rongga, ya, ada pleural space, ya. Bagian luar ini adalah pleura parietal, pleura parietal, yang bagian dalam yang nempel pada dinding paru ini ada visceral pleura, ya, ini langsung paru. Jadi di antara ini ada pleural space yang tekanannya negatif, ya, tekanan negatif, ya, sehingga dia bisa dipertahankan bentuknya seperti dengan dindingnya, ya, karena apa? Karena tekanan negatif. Ini tekanan negatif, ya. Nah, bagaimana tahu ini tekanan negatif? Ya, kalau kita coblos ini, maka udara akan masuk. Begitu udara akan masuk, maka paru-paru ini akan kolaps, ya, ya, kolaps karena terisi udara ini, penuh udara, maka dia akan berdesak, kolaps paru-parunya, ya, gitu, ya. Maka harus dikeluarkan udaranya dengan drainase, seal drainase, ya, keluarkan, ya, dengan konsep seperti ventil. Ketika dia bernapas, udara ikut keluar, tapi begitu dia eh, tarik nafas, dia akan stop, dia tidak masuk lagi udaranya, sehingga lama-lama akan terkuras habis, ya. Ini adalah pleura, ya, gambarannya, tapi kita nggak punya preparatnya, ini gambaran. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Mungkin Pleura kita nggak punya preparat, nanti preparatnya cuma epiglotis, kemudian trakea, kemudian
paru ya, gen 3 ya. Baik, kalau ada pertanyaan ya.